Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dengan Renungan Provinsi MSC Indonesia. Saya Romo Petrus Ruoto, salam dari Melbourne. Baru-baru ini, saya berkenalan dengan seorang psikiater yang tekun menolong orang-orang yang mengalami depresi. Setelah sekian lama menjalani profesinya, dia menemukan bahwa manusia tidak cukup hanya mengandalkan ilmu pengetahuan. Dia memerlukan kekuatan dari atas. Maka demi menolong orang-orang yang mengalami depresi, dia mengambil kursus untuk menjadi seorang pembimbing rohani. Dia meluaskan pendekatannya dari sekedar sains dan meluas juga kepada ranah iman. Para saudara, kisah kenalan saya di atas mengingatkan kita pada kisah Nikodemus yang kita dengarkan bacaannya pada hari ini dari Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Disebutkan bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi. Siapakah orang Farisi pada zaman Yesus? Seorang Farisi adalah anggota kelompok keagamaan Yahudi pada waktu itu yang mendambakan keselamatan dari Tuhan. Dan keselamatan itu didapatkan melalui ketaatan pada pelaksanaan hukum Taurat. Jadi keselamatan adalah buah dari kesetiaan dan ketepatan di dalam melakukan hukum. Namun dalam Injil hari ini, Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Apakah yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali artinya bukanlah dilahirkan secara fisik, namun dilahirkan dalam air dan Roh Kudus. Para saudara, mari kita melihat makna dari dilahirkan dalam air dan Roh Kudus. Setidaknya saya melihat 3 hal. Yang pertama, keselamatan itu adalah tindakan Allah yang dalam kasih-Nya yang tiada batas, Dia mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Jawaban ya pada kemurahan karya Allah itu kita nyatakan terutama di dalam pembaptisan, di mana lewat pembaptisan kita dimasukkan dalam misteri kehidupan Yesus. Yang kedua, dibaptis dalam air. Pada zaman Yesus, seorang yang dibaptis dimasukkan ke dalam air. Itu artinya melambangkan bahwa kita mati terhadap dosa. Dalam Yesus, kita mematahkan kuasa dosa. Kita bukan lagi budak dosa. Dan yang ketiga adalah dibaptis dalam Roh. Artinya apa? Mari kita lihat pembaptisan Yesus sendiri. Setelah Yesus dibaptis, terdengar suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Maka setelah kita itu dilepaskan dari kuasa dosa, kita kemudian dianugerahi rahmat yang sangat besar. Karena kemudian kita ini menjadi putra Allah. Kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Bukan pertama-tama karena jasa kita, namun karena kasih Allah yang tiada batas. Dan hal ini diterangkan secara ringkas oleh Rasul Petrus. "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus.
dari Kisah Rasul bab 2 ayat 38. Maka mari pada hari ini, mari kita mensyukuri rahmat pembaptisan yang telah kita terima. Karena dengan menerima pembaptisan, kita dianugerahi rahmat yang sangat besar. Namun, tugas kita belum selesai. Kita perlu untuk menindaki dengan latihan-latihan rohani. Dalam iman Katolik, latihan rohani itu adalah cara kita untuk mentransformasi kehidupan pribadi Yesus dalam diri kita, supaya lewat latihan itu semakin lama hidup kita itu menjadi semakin serupa dengan Yesus. Lewat latihan-latihan yang kita lakukan, maka kita mencoba untuk menyelaraskan supaya apa yang kita rasakan, cara kita berpikir, cara kita bertindak, semakin lama semakin menyerupai dengan cara Yesus. Mari para saudara, kita senantiasa membatinkan ajaran-ajaran dan teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita semakin menyerupai dengan kehidupan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.